Ada tiga hal yang patut dilakukan oleh orang-orang baik. Tiga kebajikan Dhamma. Tiga hal itu adalah, yang pertama, mata pitu upathanang, mendukung ayah dan ibu. Baik pada waktu masih hidup, demikian juga setelah meninggal dunia. Memang banyak kisah yang sering kita dengar, yang juga sering kami dengar. Anak-anak yang curhat bahwa orang tuanya kaku, otoriter, kolot, tidak mengerti perkembangan zaman, tidak mau mendengar saran, pendapat anak-anaknya, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau saya mendengar, kalau kami mendengar, seolah-olah orang tua itu tidak ada baiknya. Baik ibu maupun ayah. Ibu, bapak, dan saudara. Pada awalnya mungkin demikian yang dirasakan oleh anak-anak. Tetapi pada waktu anak-anak sudah menjadi orang tua sendiri, dan usia menjadi semakin lanjut, barulah anak-anak menyadari kebajikan, kasih sayang yang diberikan oleh ibu dan ayah selama ini, yang sering disalah mengerti. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal dunia, apakah ibu, apakah ayah, lazimnya hanya kebajikannya yang tampak nyata. Sering timbul penyesalan, mengapa kebajikan itu tidak diketahui, tidak dihargai pada waktu ibu dan ayah masih hidup. Sekarang ayah sudah meninggal, atau ibu sudah meninggal, kemudian menjadi kecewa. Ibu, bapak, dan saudara, meskipun sudah meninggal, anak-anak masih bisa melakukan kebajikan kepada orang tua masing-masing, kepada kakek, nenek, dan lain-lain. Dengan melakukan kebajikan dan menyalurkan kebajikan itu kepada orang tua yang sudah meninggal. Bante Sariputra pernah melakukan hal yang sama, meskipun beliau sudah mencapai arahat. Meskipun beliau siswa kepala dari murid-murid Guru Agung Buddha Gautama, menyalurkan kebajikan kepada ibunya dari 5 kehidupan yang lampau, yang menderita di alam beta.
Guru agung kita sendiri mencari ibunya yang meninggal 7 hari setelah melahirkan Pangeran Siddhartha. Guru agung melihat, mengetahui ibunya berada di surga Tusita. Dalam Atthakatha disebutkan, Guru agung kita berpuasa 3 bulan di surga Tawatingsa untuk mengajarkan Dhamma kepada ibu. Itu adalah nyatata carya, kebajikan yang dilakukan sekalipun oleh Sama Sambuddha kepada ibunya yang telah melahirkan beliau. Kewajiban dalam tanda petik dan dalam kalimat yang mudah, kewajiban kepada sanak keluarganya, kepada orang tuanya. Pada waktu ayahanda menjelang wafat Raja Suddhodana, Guru agung juga datang mengajarkan Dhamma pada saat ayahandanya di pembaringan. Ayahandanya meninggal sebagai orang suci, Sakadagami. Kemudian Guru agung kita yang menyalakan api kremasi sendiri dengan apinya, dengan kegaiban untuk mengkremasi jasad ayahandanya, Raja Suddhodana. Kita semua mempunyai orang tua, tidak ada seorang pun yang tidak dilahirkan oleh ibu, dan tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai ayah. Kita semua mempunyai kewajiban untuk merawat ibu dan ayah, melakukan kebajikan setelah mereka meninggal dunia, dan menyalurkan, mempersembahkan kebajikan itu kepada mereka. Kebajikan yang kedua yang patut dilakukan oleh orang-orang baik adalah berdana, memberi kepada mereka, tidak hanya yang membutuhkan bantuan, tetapi kepada orang tua, kepada guru-guru. Meskipun orang tua dan guru-guru tidak membutuhkan bantuan anak-anaknya, murid-muridnya, tetapi persembahan kepada orang tua dan kepada guru itu adalah kebajikan yang besar, yang dalam bahasa Pali disebut pujaga, pujadana, memberi sebagai penghormatan. Selain kita juga berdana kepada mereka yang memerlukan bantuan, kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang memerlukan pertolongan, kepada siapapun, sejauh kemampuan kita memadai. Memang berdana itu bertingkat-tingkat, dari memberi yang penuh dengan harapan untuk mendapatkan pahala besar, yang kasar maupun yang halus, dari memberi untuk bisa dilahirkan di alam surga, tetapi juga memberi dengan tujuan yang tertinggi. Kalau Anda memberi sesuatu, apakah pujadana kepada orang tua, kepada para guru, apakah anugaha dana membantu kepada mereka yang memerlukan bantuan? Memberi dengan tujuan yang baik
dan memberi dari hasil yang baik, yang sesuai dengan Dhamma. Pada saat Anda mempersiapkan pemberian, pada saat Anda memberikan dana, saat selesai memberikan dana, lakukanlah dengan kesadaran. Lakukanlah dengan sati. Tidak membiarkan pikiran pergi kemana-mana. Tidak membiarkan pikiran menginginkan pahala yang bermacam-macam. Persiapkan, berikan, dan setelah memberikan, lakukan itu dengan sati, dengan kesadaran. Pada saat Anda memberikan dengan kesadaran, kalau Anda memberikan dengan sati, dengan kesadaran, tidak ada kotoran batin yang muncul. Seseorang yang memberi dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran, tidak ada keserakahan yang muncul, tidak ada iri hati yang muncul. Apalagi kebencian, kemarahan, dendam. Dan pada saat Anda memberikan dengan kesadaran, maka keakuan juga tidak timbul. Sesaat itu, pikiran Anda bersih dari loba, dari kebencian, juga dari moha. Memberi dengan kesadaran akan membuat citta sobhana, pikiran menjadi indah. Itulah istilah yang digunakan oleh Guru Agung kita. Berdana untuk membuat citta sobhana, pikiran menjadi indah. Karena bersih dari kotoran-kotoran batin. Dengan berdana Anda praktek sekaligus sila, samadhi, dan panya. Hanya dengan berdana. Kalau Anda berdana dengan pengertian yang benar, dengan sampajanya, dengan sati, dengan kesadaran, sekaligus Anda praktek sila, samadhi, dan panya. Jangan meremehkan kebajikan berdana. Karena kebajikan berdana bisa memberikan manfaat yang sangat tinggi. Kalau ibu, bapak, dan saudara melakukan dengan benar. Kebajikan yang ketiga yang patut dilakukan oleh orang baik adalah pabajita, melepaskan keduniawian, meskipun sebentar. Mengapa? Karena melepaskan keduniawian adalah latihan praktek yang nyata untuk belajar melepas. Apa, saudara, yang kita bisa pegang, yang kita bisa genggam untuk selama-lamanya? Tidak ada. Saat kematian tiba, saatnya menutup mata untuk selama-lamanya. Saudara harus melepaskan semuanya. Termasuk suami, istri, anak-anak, kedudukan, harta, dan lain-lain. Sudahkah saudara siap? Sudahkah saudara mempersiapkan diri mulai sekarang? Kalau Anda, ibu, bapak, dan saudara tidak pernah latihan melepas, saat tiba waktunya alam mengharuskan kita melepas, hukum alam berjalan kepada kita,
supaya kita melepas. Alangkah sulitnya saat itu. Tidak pernah mendengar ajaran melepas. Kalau pernah mendengar ajaran melepas berdana, juga ada iming-iming yang besar. Pahala. Kapan waktunya kita mendapatkan pelajaran, pendidikan, latihan untuk melepas? Padahal tiba saatnya kita harus melepas. Siapakah yang bisa menolak? Tidak bisa. Beberapa hari yang lalu saya memberikan pengantar kepada saudara-saudara kita yang menjadi samanera. Memang saudara-saudara yang lain ada yang menanyakan, iya Bante, kalau sudah tua memang ajaran melepas itu perlu. Tetapi kalau masih muda, 20 lebih, 30 lebih, 40, apakah perlu ajaran melepas itu? Bukankah di usia itu mereka sedang berkembang, sedang berprestasi, sedang mekarnya mekar, meraih hasil prestasi yang lebih tinggi. Di mana relevansinya melepas? Ibu, bapak, dan saudara, sangat perlu. Dalam proses kehidupan ini, dari awal, dari muda sampai menjadi dewasa, sampai menjadi tua, apakah Anda sekalian tidak pernah mengalami kegagalan? Meskipun usia masih relatif muda, 20 lebih, 30, 40, usaha-usaha yang Anda lakukan itu suatu saat akan menghadapi kegagalan. Apakah semua rencana, semua usaha itu smooth, lancar, berhasil, maju terus? Tidak. Pada saat Anda menghadapi kegagalan, ketidakberhasilan dalam usaha apapun, Anda memerlukan pemikiran untuk melepas. Kalau memang tidak bisa dipertahankan dengan keuletan, dengan segala kegigihan, lepaskan. Dalam bahasa daerah, mengapa digondeli? Cari usaha yang baru. Kalau Anda tidak siap melepaskan, Anda akan dibelenggu oleh kegagalan, kekecewaan, penyesalan, mungkin sangat lama. Lepaskan. Berganti, berusaha yang baru, berjuang kembali. Melepaskan tidak hanya dibutuhkan di hari tua. Anda harus mempunyai persiapan sewaktu-waktu harus melepaskan. Dahulu saya rajin ke Jakarta dan selalu tinggal di Wihara Dhammacakka, Wihara Sunter. Tiap-tiap pagi masih gelap,
Banyak orang yang senam di parkiran Wihara Sunter. Sampai sekarang saya masih ingat aba-abanya itu. Nafas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Ada lagunya, merdu. Itu alami, tidak usah disuruh pun harus begitu. Coba kalau aba-abanya tarik, stop. Alam memberikan pelajaran kepada kita. Iya, kita mencari, kita mengumpulkan. Kita harus survive, bertahan dalam kehidupan ini, dan menggunakan kehidupan ini supaya menjadi kehidupan yang berguna. Iya. Tetapi juga hukum alam mengharuskan kita untuk melepas. Melepas bukan pilihan. Kalau aku mau melepas ya suka-suka. Kalau aku tidak mau melepas ya kehendakku sendiri, tidak ada orang memaksa. Itu namanya pilihan. Melepas bukan pilihan. Melepas adalah keharusan. Kalau tiba waktunya Anda harus melepas, Anda tidak mau melepas, itulah penderitaan. Bukan perubahan, bukan kenyataan ini yang membuat kita menderita. Yang membuat kita menderita adalah kita yang tidak mau menerima perubahan. Apakah perubahan membuat kita menderita? Tidak. Tetapi sulit menerima perubahan. Kita membuat penderitaan untuk kita sendiri. Beberapa hari yang lalu salah satu putranya Pak Sigit, bukan salah satu putranya ya, satu-satunya putranya yang paling kecil menjadi samanera yang duduk terakhir, Malvin, menjadi samanera sementara. Merawat ibu dan ayah berdana dengan tujuan yang tertinggi. Papacita melepaskan keduniawian meskipun sementara. Adalah hal-hal yang baik yang perlu dilakukan oleh orang-orang baik. Apa yang dilakukan oleh anak Pak Sigit Malvin menjadi samanera sekaligus mata pitu upat tanang memberikan kebajikan kepada ayahnya yang sudah meninggal. Dan itulah kebajikan meskipun Pak Sigit sudah meninggal. Saya pikir kalau Pak Sigit masih hidup, lalu Malvin disuruh menjadi samanera, apa mau? Mau sih mau, tapi alasannya mungkin banyak. Dalam Dhammapada disebutkan, Ida modati peca modati, kata punyo ubayata modati. Ia akan bahagia sekarang sebagai upasaka yang mengabdi dengan ketulusan. Waktu di Semarang ada, saya tidak ingat,
46 tahun Sangga Theravada mungkin, atau 45 tahun. Saya pernah menyampaikan nasihat, memberikan pujian kepada beberapa umat, antara lain kepada Pak Sigit. Semoga Pak Sigit menjadi ketua ITC dan Asada seumur hidup. Pak Sigit mengatakan, wah Bante ya jangan begitu Bante, nanti tidak ada regenerasi. Bagaimana kalau saya jadi ketua ITC Asada seumur hidup? Tapi harapan itu terpenuhi. Waktu Pak Sigit meninggal sebagai ketua ITC, Indonesian Tipitaka Chanting dan Asada Agung di Borobudur. Bahkan saya pernah menyampaikan, mungkin nanti dilahirkan kembali, Pak Sigit bisa mengabdi kembali, menjadi ketua ITC dan Asada Agung kembali. Ida Modati, Peca Modati, di sini dia bahagia. Peca Modati, di kehidupan yang akan datang dia bahagia. Kata Punyo Ubayata Modati, dia bahagia karena kebajikan, punya kebajikan, punya kiriya yang dilakukan. So Modati, so pamodati, Diswa Kama Wisudik Matano, lebih bahagia lagi dan sangat bahagia. So Modati, so pamodati, mengetahui kebajikan-kebajikan yang sudah dilakukan. Meskipun sudah meninggal dunia pun masih bisa melakukan kebajikan. Putranya menjadi samanera, putri-putrinya juga. Ibu Sigit juga berbakti kepada Sangha, berbakti kepada wihara, dan melakukan hal-hal yang baik. Pada waktu kemarin pengecoran Buddha Rupang pertama yang dilakukan dengan upacara, saya juga menyerahkan satu Buddha Rupang untuk Ibu Sigit. Semua kebajikan itu bisa disalurkan kepada almarhum, kepada mendiang. Dan semua yang hadir di sini bisa melakukan. Saya akan menutup uraian ini dengan cerita. Suatu hari saya mendapatkan WA seseorang yang membuat testimoni manfaat dari Patidana. Umat dari Jakarta ini, Jakarta atau Tangerang, saya lupa namanya. Tapi siapa tahu mungkin ikut hadir di sore hari ini. Keluarga ini ayahnya sudah meninggal. Suatu hari salah satu anaknya akan menikah. Hari itu salah satu anaknya akan pengukuhan perkawinan, kemudian pesta. Tiba-tiba sebelum upacara itu anaknya beberapa, tidak hanya satu, beberapa. Salah satu anaknya kesurupan. Anaknya yang salah satu itu diam lama-lama kesurupan dan bicara. Ditanya, siapa Anda, siapa kamu? Aku ini papa yang datang karena tahu anakku mau menikah.
Nah, anak-anaknya malah takut. Ya Pak, minta doa anakmu mau menikah, tapi kamu, Papa di sini jangan lama-lama. Ini anakmu mau menikah, melihat dari jauh-jauh saja ya Pak. Ya, Papa tidak begitu bahagia, tidak begitu senang di alam sana. Seperti orang sedih. Lalu yang kesurupan selesai, papanya pulang. Salah satu anaknya berpikir, kok papa sedih di alam sana? Apa yang bisa saya bantu ya? Dia bukan umat Buddha. Tapi suatu hari datang ke Wihara Dhammacakka, Wihara Sunter, testimoninya bunyinya begitu, masih belum saya buang di HP saya. Anda boleh ikut membaca. Lalu mendengar uraian tentang patidana. Bahwa keluarga itu masih bisa membantu orang tua di alam lain, apalagi kalau orang tua dalam keadaan yang kurang bahagia. Sang anak ini lalu belajar dhamma dengan baik dan juga ikut menyebarkan dhamma. Menceritakan kepada teman-temannya, memberikan ya semacam ceramah, membagi-bagi pengetahuan dhamma sebisa-bisanya. Suatu hari, tahun berikutnya, salah satu anaknya mau menikah lagi. Anaknya yang lain kesurupan lagi. Waduh. Dan ditanya yang datang itu papahnya. Wah, ini papa datang lagi nih. Tetapi berbeda. Papanya mengatakan, aku sekarang sudah senang, bahagia di alam sono. Itu loh, anakku itu ya diundang, anaknya diundang lalu dirangkul. Ya. Ini suka ngajari orang-orang itu. Aku senang melihat dia mengajar dhamma. Lalu salah satu anaknya kalau tidak salah wanita, setiap pagi, hampir setiap pagi sebelum masuk kerja itu datang ke Wihara Sunter. Membawa satu botol kecil kunerasem. Ya botol aqua yang paling kecil itu satu botol aja, kunerasem. Untuk para bante. Papanya mengatakan itu loh, anakku yang itu tiap-tiap pagi itu bawa minuman untuk orang gundul-gundul itu loh. Karena papahnya itu bukan umat Buddha. Aku senang itu, sekarang hidupku sudah senang, aku sudah senang di sana. Iya Pak, doakan saja anak-anakmu, tapi ya sekarang jangan lama-lama. Ya aku sekarang mau pergi, aku udah senang. Dan sejak itu ayahnya tidak pernah datang lagi. Hanya kunerasem satu botol kecil tiap pagi. Cerita ini adalah proof, bukti bahwa patidana itu bermanfaat. Apakah bisa diterima? Bisa. Apalagi kalau Anda sekalian mempunyai hubungan keluarga dan menyalurkan dengan pikiran yang sungguh-sungguh. Bisa diterima. Tetapi saya berpesan, Anda tidak perlu minta konfirmasi dari orang tua yang dikirimi jasa. Supaya orang tua Anda datang, membuat orang kesurupan, lalu konfirmasi, ya aku sudah menerima transfer
kebajikan dari kamu tidak perlu konfirmasi. Apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan bermanfaat. Ada banyak kitab-kitab penjelasan yang menjelaskan seandainya Bante, tidak ada keluarga kita yang perlu kebajikan, tidak ada keluarga kita yang lahir di alam peta. Seandainya tidak ada sama sekali. Di uraian itu disebutkan amat sulit. Karena keluarga kita dalam samsara ini banyak sekali. Di antara keluarga-keluarga kita dari kehidupan yang lampau-lampau itu, tentu ada yang dilahirkan di alam yang tidak menguntungkan. Jasa kita bisa berguna untuk mereka. Tetapi Bante, seandainya tidak ada sama sekali, bagaimana? Kebajikan yang Anda lakukan dengan patidana itu akan berguna untuk Anda sendiri. Tidak ada kebajikan yang sia-sia. Ida modati, peca modati, kata punyo, ubayata modati. Di sini ia bahagia, di alam lain ia bahagia. Ia bahagia di kedua alam, alam ini dan alam lain, karena kebajikan yang dilakukan. So modati, so pamodati, dia bahagia dan lebih bahagia lagi. Diswa kama wisudi matano, dengan mengetahui kebajikan-kebajikan, dengan mengingat kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan. Semoga Pak Sigit bahagia di alam yang sekarang. Mungkin menjadi dewa yang tinggi-tinggi, saya tidak bisa melihat, tetapi tidak perlu konfirmasi. Kalau lahir kembali sebagai manusia, mari mengabdi kembali. Bersama-sama dengan kami para biku. Bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi orang banyak. Berbahagialah Ibu Sigit, berbahagialah anak-anaknya yang mempunyai ayah memberikan contoh yang sangat baik. Tidak hanya semasa hidupnya, tetapi kebajikannya juga dikenang oleh banyak orang. Meskipun Pak Sigit sudah meninggalkan kita. Ya, siapa tahu Ibu ya, kalau Malvin mau terus jadi samanera, menjadi biku, mungkin Pak Sigit akan lebih bahagia di alam lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.